sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Kamu nanti dapat rendang. Yang lain, udah. Ada tersangka dari klaster pertama yang mengajukan restoratif justice. Ingin mengonfirmasi soal itu. Terus yang kedua soal, kan kemarin Pak Dir sempat ngomong kalau tersangka pembakaran Kalibata ini sudah ditangkap. Dan boleh mungkin Pak ada berapa yang sudah ditangkap dan apa masih ada lagi yang akan ditangkap. Sama yang terakhir mungkin ada nggak Pak update soal ledakan SMA 72. Makasih. Baik ya, langsung saya ini respon terkait dengan tadi pertanyaan sehubungan dengan RG atas kasus ijazah ya. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan sehubungan dengan update Kalibata. Kalibata kami memang sudah ada beberapa yang kami amankan, namun kami masih melakukan pengembangan terhadap para tersangka yang lainnya. Mohon waktu nanti kami akan segera informasikan. Kemudian untuk yang update SMA 72 tentunya dalam hal penegakan hukum terhadap anak bermasalah dengan hukum, sebagaimana kita ketahui kita mempedomani sistem peradilan pidana anak dan saat ini masih bergulir terhadap anak bermasalah dengan hukum tersebut dan upaya-upaya untuk mengedepankan hak-hak anak baik korban maupun pelaku itu yang kami utamakan. Ya. Yang tadi pelaku perusakan atau pembakaran kios di Kalibata, totalnya berapa jumlah tersangka ditangkap dan saat ini apakah ditahan di Polda Metro, Pak? Yang kedua, menyambung tadi yang soal pelapor ijazah Pak Jokowi, Roy Suryo itu tadi Peradi Bersatu ke sini mengatakan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah melakukan permohonan RJ kepada penyidik dan itu kapan dilakukan permohonan tersebut, Pak? Terus yang ketiga, Pak, apakah benar berkas perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau tahap 1? Kemudian pakar mengatakan pelaporan terhadap Panji Pragiwaksono itu lebay atau berlebihan, Pak, karena materi yang disampaikan dalam komedian gitu. Kemudian kalau polisi memproses hukum ini dinilai akan mengancam aspirasi kesenian lain. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih, Pak. Satu lagi, Pak, maaf. Udah cukup. Pak, yang soal di Warakas itu anaknya kan satu kritis, kondisi saat ini seperti apa? Makasih, Pak. Baik, tolong diingatkan tadi kalau ini banyak saya ya. Pertama terkait dengan Kalibata ya. Baru 2 kami amankan dan masih kami kembangkan. Kemudian yang kedua tadi permohonan RJ ya. Ya, permohonan RJ kami penyidik menunggu dari kedua belah pihak untuk permohonan RJ-nya dan kami akan fasilitasi sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun KUHP kita nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Kemudian yang ketiga tadi apa? Informasinya sudah dilayangkan RJ-nya minggu lalu, Pak, benar, Pak? Kenapa? Informasinya Egy dan Damai Hari Lubis sudah melayangkan permohonan RJ minggu lalu, apakah benar? Informasi dari mana ya? Dari pelapor. Dari? Peradi Bersatu. Oh,
Masih dalam proses RJ-nya ya? Ya, ya. Kemudian yang berikutnya tadi masalah pendapat. Oh iya, sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya tadi yang masalah pendapat ya, Polri memproses. Jadi kami menerima laporan, tentunya semua orang boleh berpendapat, namun demikian pelapor juga memiliki hak untuk menyampaikan apabila ada dugaan pidana dalam satu peristiwa hukum tersebut, dan kami coba menggali karena itu menjadi kewajiban kami juga untuk menerima setiap laporan polisi yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian sehubungan dengan upaya tadi yang disampaikan, ada yang berpendapat bahwa ini adalah kebebasan berekspresi atau ada ancaman kebebasan berekspresi atau dunia seni. Kawan-kawan sekalian, tentunya kita juga tetap harus menjaga ada ruang etika juga di ruang publik yang harus kita pedomani juga, yang harus kita ikuti juga. Nah, ini juga tetap kami mintakan keterangan dari para ahli apakah yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu kaitannya dengan etika dan norma kaidah yang diatur dalam undang-undang kita, kemudian apakah produk seni itu atau hasil dari kegiatan yang dianggap sebagai sebuah produk seni, ini juga bagaimana dengan hubungannya kaidah, etika, dan norma di ruang publik, sehingga kebebasan dan seni yang berkembang kita bisa jaga kebebasan dan perkembangannya, namun juga keberadaban juga kita jaga untuk kedamaian dan untuk persatuan bangsa kita. Saya kira itu ya. Jelas ya Mbak Yona ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.